Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Putri Nintias, nomor absen 9 dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas mengenai Indonesia pada masa Orde Baru, kebijakan pembangunan nasional. Nah, stabilitas politik dan ekonomi menjadi dasar bagi pemerintah Orde Baru untuk membuat kebijakan-kebijakan pembangunan. Apa saja kebijakan pembangunan itu akan saya bahas dalam video ini. Ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil, maka pemerintah merancangkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada masa Orde Baru dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 ada tujuan bangsa Indonesia, yaitu melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, terus ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, dalam upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang pelaksanaannya berpedoman pada trilogi pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Program pembangunan nasional pemerintah Orde Baru diatur dalam garis-garis besar haluan negara atau yang disingkat dengan GBHN. Dalam GBHN, perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru dijabarkan dalam rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Pelaksanaan REPLITA ada 2 tahap. Yang pertama, pembangunan 5 tahun atau disebut dengan LITA. Yang kedua, pembangunan jangka panjang selama 25 tahun. Pemerintah Orde Baru melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, seperti bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pembangunan nasional di bidang pertanian. Pemerintah Orde Baru mengupayakan agar hasil pertanian mendapatkan peningkatan yang signifikan. Untuk meningkatkan produksi pertanian, pemerintah Orde Baru menerapkan konsep revolusi hijau. Revolusi hijau ditujukan untuk peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Revolusi hijau dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama, intensifikasi pertanian, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, rehabilitasi pertanian, dan mekanisasi pertanian. Dalam pelaksanaan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru menerapkan konsep panca usaha tani dan sabta usaha tani. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Institut Pertanian Bogor tahun 1964. Dalam melaksanakan revolusi hijau, pemerintah Orde Baru mengoptimalkan peran koperasi tani atau koperta di tingkat desa. Kemudian, sejak tahun 1978, nama koperta diubah menjadi KUD, Koperasi Unit Desa. Hingga saat ini, koperasi unit desa terdapat di hampir setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Pemerintah Orde Baru juga mendirikan Badan Urusan Logistik atau yang disebut dengan Bulog pada tanggal 10 Mei 1967. Dalam pengadaan stok beras, Bulog bekerja sama dengan KUD. Pada masa itu diadakan juga PPL atau Penyuluh Pertanian Lapangan di bawah Departemen Pertanian. PPL ditempatkan di tingkat desa dan kelompok tani. PPL bertugas untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan teknologi pertanian
kepada para petani melalui kegiatan penyuluhan. Pembangunan nasional di bidang pertanian dengan menerapkan konsep revolusi hijau dinilai berhasil. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Yang kedua, pembangunan nasional di bidang pendidikan. Pada berita 1, program pemerintah difokuskan pada pemberantasan buta huruf. Selanjutnya, pada berita kedua, pemerintah melakukan usaha pemerataan pendidikan. Presiden Soeharto menginstruksikan pembangunan sekolah dasar hingga ke pelosok negeri. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru muncul istilah SD Impres, yaitu SD yang dibangun atas instruksi Presiden. Pada masa itu, ribuan gedung sekolah dibangun. Kemudian, pada berita kelima, pemerintah mulai merintis program wajib belajar sampai tingkat SMP. Program ini disebut dengan wajib belajar 9 tahun. Yang ketiga, pembangunan nasional di bidang kesehatan. Program pembangunan nasional di bidang kesehatan ada 2 dan masih berjalan hingga saat ini. Program yang pertama adalah KB, yang kedua Kesmas. Program keluarga berencana merupakan program yang bertujuan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia. Program ini dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto yang disetujui oleh MPR pada tahun 1968. Pada tahun 1970, Presiden Soeharto membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. BKKBN bertugas mulai dari sosialisasi, pelaksanaan, hingga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk menjalankan program ini. Sedangkan untuk program kesehatan masyarakat, pemerintah mendirikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di tingkat kecamatan dan mengembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu di tingkat desa atau kelurahan. Yang keempat, pembangunan nasional di bidang ekonomi. Ekonomi pada masa Orde Baru menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yang artinya sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, sumber-sumber ekonomi yang terpenting dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bangsa. Beberapa kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi pada masa Orde Baru adalah peningkatan peran BUMN atau Badan Usaha Milik Negara dan peluasan lapangan pekerjaan. Yang kelima, pembangunan nasional di bidang sosial. Kebijakan pembangunan nasional di bidang sosial salah satunya adalah transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang sedikit penduduknya. Kebijakan transmigrasi bertujuan untuk mencapai pemerataan penduduk dan meningkatkan taraf hidup. Dalam menjalankan program transmigrasi ini, pemerintah Orde Baru memindahkan sekelompok penduduk dari daerah Jawa, Madura, Bali, dan Lombok ke Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau lain dengan tingkat kepadatan yang lebih minim, tetapi memiliki sumber daya alam yang cukup berpotensi. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.